Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 9 bangunan terdiri 5 rumah tunggal dan 4 bangsal di Samarinda terbakar. Sakit hati karena akan dicerai, seorang suami di Tenggarong, Kutai Kartanegara tega membakar rumah dan istrinya. Tepian sungai di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara kini jadi tempat bersantai dengan panorama matahari terbenam. Komplek pertokoan Citra Niaga Samarinda Senin pagi digegerkan penemuan jasad pria di depan salah satu toko di Jalan Niaga Selatan. Polisi yang tiba secepatnya mengamankan lokasi penemuan sekaligus mengidentifikasi jasad tersebut. Babin Kamtibmas Kelurahan Pelabuhan, Aibda Rudi Krisyanto menyatakan dari kondisi mayat tidak ditemukan bekas mencurigakan. Disebutkan bahwa pria ini cukup dikenali karena biasa terlihat beraktivitas di sekitar Citra Niaga. Warga mengenalnya dengan nama panggilan Idrus. Dan kebetulan orang tersebut memang biasa tinggal di sini. Tinggal di sini, Pak ya? Iya. Artinya sehari-hari memang berkeliaran daerah Citra Niaga? Hari-hari memang tinggalnya di sini, berkeliaran di sini. Dan kemungkinan dari warga katanya sakit. Sakit ya? Sekitar pukul berapa tadi, Pak? Tadi saya dapat informasi pukul 7. Pukul 7 ya? Ya. Polisi dan PMI yang memeriksa jasad pria itu tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, namun belum diketahui penyebab pasti kematiannya. Ya, baik. Pagi ini kami dapat informasi bahwa ada sesosok jenazah yang ditemukan di Citra Niaga. Kemudian kami koordinasi dengan Dinapis. Jadi kali ini jenazah akan kita evakuasi ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sarang. Untuk jenis kelaminnya sendiri? Laki-laki. Laki-laki ya? Ya. Dugaan sementaranya atau lihat kondisi fisiknya? Tidak ada keanehan sih terlihat. Jadi nanti Napis yang paling tahu kondisinya. Oke, siap. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad Idrus dievakuasi ke rumah sakit. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. $6.073 butir double L, 286 gram sabu-sabu, sajam, puluhan ponsel, pakaian, dan beberapa bukti lainnya ini akan dimusnahkan Kejaksaan Negeri Balikpapan. Barang bukti hasil sitaan dari 30 perkara yang ditangani sejak Januari hingga Juli 2023 itu dimusnahkan dengan berbagai cara, mulai dilarutkan ke dalam air, dibakar, dan dipotong menggunakan mesin. Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Ardian Syah memastikan barang bukti yang dimusnahkan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kegiatan ini rutin dikerjakan sekali dalam 6 bulan. Namun di waktu tertentu mereka juga melakukannya saat jumlah barang buktinya banyak. Jadi barang bukti yang dimusnahkan itu, yang dirampas untuk dimusnahkan itu ya betul-betul barang bukti yang sudah harus kita musnahkan, dan barang bukti yang ibaratnya bahwa kalau barang bukti itu tidak dimusnahkan akan manfaatnya mudaratnya lebih besar ya. Ini kan terlihat kan Pak, banyak barang bukti ini yang dimusnahkan, itu akumulasi dari berapa bulan Pak? Jadi kami melakukan kegiatan pemusnahan itu per 6 bulan sekali ya. Tapi itu pun tergantung. Kalau misalnya barang buktinya sudah banyak, ya bisa juga kita laksanakan 3 bulan. Bisa juga kita laksanakan secepat mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu dan mendesak harus segera kita laksanakan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti merupakan kewajiban jaksa jika putusan pengadilan mengharuskan untuk dimusnahkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Suasana meriah seketika pecah saat peserta memenangi lomba balap Tamiya yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda Minggu malam. Mereka layak bergembira karena lomba yang digelar 2 hari ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dengan mempertandingkan 2 kelas yakni Pro Damper dan STB Pro. Yaitu ada 2 kelas, dari kelas Pro Damper itu total 30 juta dan kelas STB Pro itu total 5 juta dalam pelaksanaan selama 3 hari pada tanggal 14 sampai tanggal 16 Juli 2023. Ada kendala nggak Bang selama dalam proses kegiatan ini Bang? Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Alhamdulillah sampai sekarang dengan selesainya acara ini kita sudah bisa melaksanakan sampai final. Mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu malam kita melaksanakan alhamdulillah lancar. Peserta dari mananya ini? Peserta kita kebanyakan dari lokalan sih, dari Kalimantan Timur utamanya dari Samarinda, Boantang, Sangatta, Tenggarong Kertanegara, Balikpapan, dan yang terjauh adalah rekan kita dari komunitas dari Banjarmasin. Berbeda dengan lomba sebelumnya, peserta menyambut lomba ini dengan semangat tinggi karena menjadi sarana untuk kesiapan mereka menghadapi kejurnas. Kita akan menyiapkan semua yang kekurangan dari yang sebelumnya. Belajar dari yang sebelumnya. Kita akan terus ikut event-event selanjutnya Bang ya? Ya. Bahkan kedepannya luar pulau. Dan kedepannya kami akan mengadakan jurnas. Para peserta kian bersemangat karena hadiah yang disiapkan panitia mencapai puluhan juta rupiah. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Panorama indah ini bisa dirasakan pengunjung saat singgah di kedai M3 di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara. Jika kunjungan dilakukan sore, kenyamanan yang bisa dinikmati mulai dari udara segar hingga menyaksikan matahari terbenam. Salah satu pengunjung yang baru pertama singgah tidak menyangka jika kedai yang dikunjunginya kali ini memberi suasana berbeda dengan kedai pada umumnya. Ia yang awalnya hanya sekadar singgah, akhirnya menikmati suasana tersebut dengan rasa nyaman. Enggak sih, kebetulan lewat cari tempat makan aja. Terus lihat di sini view-nya kayaknya bagus gitu nanti. Jadi mau coba-coba ke sini. Apa yang menarik dari view di sini Mbak? Sejauh ini sih yang dari Handil ke Sanga-Sanga yang cukup bagus view-nya. Aku lihat ya di sini makanya. Nah, yang kalau misalkan Mbak sini yang dilihat yang keren apa nih dari tempat ini? Ya, view-nya. mungkin karena deket jembatannya bagus buat foto-foto. Bagus-foto. Ya, terus mau coba makan aja. Lia, pemilik kedai, menyatakan awal munculnya ide mendirikan kedai di tempat tersebut setelah ia merasa terbebani biaya sewa saat membuka kedai di lokasi lain. Dari berbagai pertimbangan, pemilik akhirnya berhenti menyewa dan memilih mendirikan sendiri di tempatnya yang sekarang. Pertama-tama jelas ya view-nya ya yang saya cari. Tadinya saya tidak berjalan di sini Mas. Maksudnya kedainya di luar. Oh gitu. Tadinya kedainya di luar. Karena di luar itu terbebani dengan kendala sewa tempat, akhirnya
kenapa saya tidak manfaatkan? Saya kan punya lahan di sini. Oh ya udahlah, akhirnya lahan di sini tadinya yang mau cuma dibuat rumah aja, rumah santai aja pinggir sungai. Ternyata alhamdulillah malah ke tempat usaha gitu. Tempat usaha ya. Berarti dari kapan ini Mbak membangun kedai di pinggir sungai ini? Baru 6 bulan kayaknya. Baru 6 bulan ya? Ini baru 6 bulan. Nah, bagi Anda yang gemar nuansa matahari terbenam sembari menikmati kesegaran alam, tidak ada salahnya jika singgah di kedai ini. Lokasinya sangat mudah dijangkau karena dekat dengan jembatan Sanga-Sanga. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.